warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, atas izannya kita masih diberi kesehatan, kelancaran dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, kami dari kelompok 8 dengan judul materi aspek hukum kesehatan kerja. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laude Sulaiman dengan NIM J1A11942 selaku moderator. Sebelum ke pemaparan materi, perlu saya perkenalkan pemateri-pemateri kami. Yang pertama ada Saudari Mulyawati M, pemateri kedua ada Nurul Ismail, pemateri ketiga ada Dinar Kodrianisa, dan pemateri keempat atau terakhir ada Ica Arum Tritanti. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari Mulyawati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyawati M dengan NIM J1A11915. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang definisi kesehatan kerja. Nah, apa sih itu kesehatan kerja? Kesehatan kerja menurut ILO atau International Labour Organization Committee tahun 1995 ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik itu kesehatan fisik, mental, dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan, berupa pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja terhadap terpaparnya risiko penyakit, dan penempatan tenaga kerja terhadap lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup kesehatan kerja. Nah, ruang lingkup kesehatan kerja dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja berupa sarana dan prasarana. Tenaga, contohnya di sini dokter dan tenaga medis lainnya. Kemudian organisasi yang terdiri dari pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Nah, pemeriksaan kesehatan ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap awal. Sebelum tenaga kerja memasuki perusahaan, maka harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah pekerja tersebut sudah memasuki perusahaan, maka harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal 1 tahun 1 kali. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan khusus kepada tenaga kerja yang memiliki risiko rentan terhadap penyakit. Kemudian yang keempat yaitu purna bakti, di mana sebelum pensiun tenaga kerja harus melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 3 bulan sebelum pekerja tersebut melakukan pensiun. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan P3K yang terdiri dari petugas, kotak P3K, dan isi kotak P3K. Yang keempat yaitu pelaksanaan gizi kerja yang terdiri dari kantin, catering, pengolahan makanan bagi tenaga kerja, dan bagaimana pemeriksaan gizi dan makanan yang dikonsumsi tenaga kerja sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi yang terdiri dari prinsip ergonomi seperti antropometri dan sikap tubuh dalam bekerja, efisiensi kerja, dan lain-lain. Selain itu juga membahas tentang bagaimana cara mengangkat barang atau bahan yang digunakan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu yang keenam yaitu pelaksanaan pelaporan yang terdiri dari pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Selain itu, dalam materi ini juga membahas tentang kewajiban pengelola tempat kerja dan kewajiban majikan atau pengusaha. Di sini intinya membahas tentang bagaimana harus mematuhi peraturan. Yang pertama yaitu menaati standar kesehatan kerja, kemudian bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan pada saat kerja, dan melakukan segala bentuk upaya pencegahan atau preventif agar tidak terjadi kecelakaan setelah kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Mulyawati M atas pemaparan materinya. Kemudian saya melangkah ke pemateri kedua yaitu Saudari Nurul Ismail. Kepadanya saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang moderator berikan kepada saya. Di sini saya atas nama Nurul Ismail dengan NIM J1A11912. Di sini saya akan membawakan materi tentang tujuan dari kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Setiap perusahaan wajib untuk memberikan perlindungan tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja itu bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan tidak ada resiko yang disebabkan dari kecelakaan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
memandang upaya kesehatan kerja sangat penting untuk melindungi pekerja agar tetap hidup sehat, terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Selanjutnya itu ada 3 aspek utama hukum K3. Yang pertama itu norma kesehatan, yang kedua kesehatan kerja, dan yang ketiga adalah kerja nyata. Baiklah, yang selanjutnya adalah materi tentang sasaran kesehatan kerja. Sasaran kesehatan kerja itu ada 9. Yang pertama itu mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian. Yang keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Dan yang kelima, itu mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Yang ketujuh, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat, dan sumber-sumber produksi lainnya pada saat bekerja dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah menjamin tenaga kerja yang sehat, bersih, nyaman, aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja. Dan yang terakhir adalah yang kesembilan itu memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Saudari Nurul Islam Ismail selaku pemateri kedua. Nah, kemudian semelangkah lagi ke pemateri ketiga yaitu Dinar Kodrianisa untuk memaparkan materinya. Kepada Dinar Kodrianisa, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya Dinar Kodrianisa dengan NIM J1A119108. Langsung saja saya sini akan menjelaskan tentang aspek hukum kesehatan kerja. Hukum kesehatan kerja adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan kerja dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan maupun segenap lapisan masyarakat. Di dalamnya juga terdapat undang-undang yang mengatur tentang kesehatan kerja. Yang pertama adalah kesehatan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal tersebut antara lain adalah 1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan untuk upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam undang-undang ini juga mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan, tempat kerja, dan pekerja keselamatan kerja. Seperti yang telah tertulis oleh pasal 3, syarat-syarat mengenai syarat-syarat keselamatan kerja. Yang pertama adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah, mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberikan kesempatan atau jalan untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya. Dan undang-undang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Dalam undang-undangan ini juga menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru. Sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berskala. Pada pasal 84 juga dijelaskan bahwa barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan pidana
Ketentuan akan dipidana dengan kurungan paling lama adalah 1 tahun penjara dengan denda sebanyak 15 juta. Mungkin dari sekian dari saya kembalikan. Terima kasih Dina Kordianisa selaku pemateri ketiga atas pemapar materinya. Kemudian semelangkah ke pemateri terakhir ada Ica Arum Tritanti. Kepada Ica Arum Tritanti, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya, Ica Arum Tritanti dengan NIM J1A119127 akan melanjutkan penjelasan Dinar Kordianisa mengenai Undang-Undang tentang Kesehatan Kerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, cuti, sampai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Di antaranya adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Lalu yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Lalu yang keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Kerja tahun 1948 hingga 1951. Walaupun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur seluruhnya tentang ketenagakerjaan, namun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti hamil, cuti haid bagi para wanita, peraturan tentang kerja bagi anak-anak, orang muda, wanita, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Kecelakaan yang diumumkan pada tahun 1947 dan disahkan pada tahun 1951. Undang-undang ini mengatur mengenai kompensasi pekerja. Perusahaan atau majikan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada buruh yang mengalami kecelakaan karena kerja di perusahaan tersebut. Lalu, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan juga bisa disebut dengan kecelakaan kerja. Jikalau ada buruh yang sampai meninggal, maka uang tunjangan atau uang ganti rugi akan diberikan kepada keluarganya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 164. Pasal ini berbunyi pada ayat 1, yaitu upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Ayat 2, upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pekerjaan di sektor formal ataupun informal. Lalu ayat 3, upaya kerja sama pada ayat 1 berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Lalu ayat 4, upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut, udara maupun Kepolisian Republik Indonesia. Lalu ayat 5, pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2. Lalu yang ayat 6, pengelola tempat kerja mewajibkan menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. Lalu ayat 7, pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pasal 165. Ayat 1 berbunyi, pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, pemulihan bagi tenaga kerja. Lalu ayat 2 adalah pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang telah berlaku di tempat kerja. Lalu ayat 3 berbunyi, dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan atau instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lalu ayat 4 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pasal 166.
Ayat 1 berbunyi, majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan pengobatan, dan pemulihan, serta wajib menanggung bagi seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Ayat 2, majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 adalah pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan materi keempat atau materi terakhir atas nomor materinya. Jadi telah selesai materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Di sini saya menyimpulkan kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik kesehatan mental, fisik maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta penyakit-penyakit umum. Adapun untuk ruang lingkup kesehatan kerja meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pelaksanaan P3K, pelaksanaan gizi kerja, pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi, serta pelaksanaan pelaporan atau pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Nah, adapun untuk tujuan kesehatan kerja yaitu bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan tidak ada risiko kecelakaan kerja sama sekali atau zero accident. Seperti yang dikutip Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan, memandang upaya kesehatan kerja sangat penting untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Kemudian sasaran kesehatan kerja yaitu di mana agar para pekerja selamat dari bahaya atau kecelakaan serta tidak bekerja, sehingga pekerja tetap sehat dan produktif dalam bekerja. Nah, untuk hukum kesehatan kerja merupakan semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan pelayanan kesehatan kerja dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan maupun segenap lapisan masyarakat seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.